ولترقبوا إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينظر قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والأحرام وقنا حسن الخاتمة وخصوصا فضل حضرة سيدنا عبد الله خصوصا بالأخص العطاء اللازم على كل من نبى به سلف صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور إلى صراط المستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ربما برزت الحقائق مقصوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالأظهار. Pertama-tama mari kita untuk terus selalu memperbanyak rasa syukur dan terima kasih terus menerus atas banyaknya limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena atas izinnya pula lah sehingga kita bisa melangkahkan kaki datang dan berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dapat ridhanya Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam untuk terus kita tambahkan dan kita aturkan, sampaikan kepada penghulu kita, pemberi syafaat kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Rubbama barazatil haqaiqu maqsufatal anwar iza lam yu'zin laka fiha bil absar. Barangkali nampak akan hakikat-hakikat itu menjadi buram akan cahayanya
itu akan nampaknya tersebut. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, Allah memberikan izin berupa dimasukkannya anwar atau cahaya kepada orang yang menyampaikan ataupun orang yang mendengarkan, berupa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbukalah akan hakikat-hakikat kebenaran yang menyampaikan dan yang disampaikan langsung diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya apabila Allah tidak memberikan izin untuk membuka akan hakikat kebenaran itu tadi, maka cahaya tersebut akan redup atau kurang sehingga ngalih untuk disampaikan akan kebenaran itu tadi. Lain orang, lain isinya, lain tempat, lain ucapannya. Di beberapa keadaan terkadang langsung dibuka oleh orang tersebut dan nyaman mendengarkan. Kenapa? Karena memang tempat itu dapat ridha dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal itu, bukan karena yang menyampaikan yang bagus dalam menyusun kata, tapi karena ada di dalamnya itu cahaya yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya agar hal itu terjadi, maka semuanya datang membawa perasaan bahwa aku ini banyak dosa. Jadi mengakui bahwa aku ini banyak benar berisi kesalahan, baik daripada yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Karena kalau enggak diberi izin oleh Allah, enggak bisa suara-suara keindahan ma'rifat itu keluar dari orang yang menyampaikan, atau keluar juga tapi tidak masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Kadang datang itu ada tujuan niatnya, misalnya hendak jadi dikenal orang, hendak disambat jadi orang soleh, atau hendak datang niatnya mencari mana nang lucu supaya kaina kawa bagagayaan, atau datang niatnya apa kepentingan yang akan bisa aku dapatkan bila aku hadir di majelis ilmu tersebut. Samunyaan ini akan mengulah hakikat dari ma'rifat itu kada kawa sampai kepada kita. Jadi betul-betul kita kada berisi keinginan apa-apa kecuali atas meletakkan segala niat lillahi ta'ala. Ulun menuju karena Allah ta'ala, ulun nuntut ilmu karena Allah ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, inilah yang disebut dengan ahlul jannah, yaitu penduduk surga.
Jadi kalau mau lihat bagaimana penduduk surga, lihatlah orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala. Ilmu apa yang dituntut? Ilmu yang manfaat. Ilmu apa yang manfaat? Utlubul ilma. Ada alif lam di situ, ma'rifah. Di sini ulama menjelaskan bahwa ilmu yang manfaat itu diantaranya adalah ilmu yang mendekatkan dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang membuat adab kita, akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluknya menjadi baik, disebut dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah ilmu yang akan menggerakkan badan-badan kita ini sesuai dengan aturan yang sidin buat, disebut dengan ilmu fikih. Jadi tiga ilmu ini jika dituntut, apalagi dalam seminggu, ada belajar tauhidnya, ada belajar tasawufnya, ada belajar fikihnya, maka orang inilah bila niatnya betul lillah disebut dengan ahlul jannah, yaitu penduduk-penduduk surga. Beruntunglah orang yang dijalankan oleh Allah, hatinya dibuka akan oleh Allah, apalagi di masa dan zaman sekarang, bahwa ia menjunjung akan hendak mengejar daripada ridhonya Allah lewat menuntut ilmu. Niatnya bujur, kadang hendak apa-apa kecuali lillah, disitulah nanti turun yang namanya anwar. Bila turun nur ini masuk ke dalam hati kita, disitulah nanti akan terbuka pemahaman-pemahaman yang Allah langsung berikan kepada dirinya. Jadi macam-macam anwar ini datang ke dalam diri kita. Ada datangnya lewat musahabah dan mutala'ah dengan guru, bakhadam lawan guru, membantui lawan paguruan, mangganang kayapa paguruan wahini. Itu inya lakukan karena inya hendak berkhidmat lawan guru tersebut. Bujur niatnya, turun anwar di dalam hatinya. Sehingga ada diceritakan dulu bahwasanya banyak yang menuntut ilmu lawan sidin, tapi ada satu murid karena rumahnya jauh dan alat transportasinya kadang memadai, maka bila datang murid ini, orang bulikan sudah pengajian, kayaknya minggu depan kayak itu pulang, datang bulikan orang pengajian. Apa nak digawi si murid ini? Karena orang sudah bulikan, inya hanya kawas satu, yaitu mauruti paguruan itu tadi, berkhadam. Maurutinya sakalinya nang jadi si murid nang datang saikong nang tadudi ini tadi. Kenapa? Anwar masuk di dalam si murid ini. Jadi bukan karena banyaknya kita hadir di pengajian, tapi bagaimana membuat Allah ridha lewat apa yang kita bisa. Kalau bisanya kita berurutan,
Di situ inya mencari ridha Allah lewat baurutan. Kalau misalnya inya ini baru lucu, membuat senang, lalu berkisah-kisah di hadapan perguruan dan gurunya terhibur karena inya berbakat baru lucu, disitulah membuka ridha Allah dan anwar masuk di dalam situ. Jadi yang kita itihi aku ini apa yang bisa maulah Allah itu menurunkan anwar di dalam hatiku. Lalu di hati kebisaan, oh aku bisa di bidang ini, lalu inya gawi, dan menggawinya itu kadada niatan pandangan lain kecuali lillahi ta'ala. Ada yang bahasa sapu aja lillahi ta'ala jadi juga. Kalau yang di Aceh itu adalah mengiringi perguruan, mengantarakan sidin waktu hantam bulik, diantarakan itu aja. Lalu iisapan sidin na kaya corotok itu gugurnya kemana? Ke tempat pacirin, nang pacirinnya itu bercampur lawan kotoran manusia. Bahari bang, ini pembukaan aja yang kayak gitu. Lalu murid yang lain karena ulun cariakan bahasa di pasar. Lalu habis bulikan murid nang saikung ini lain pikiran, dicarinya nang hibak bakun calak macam-macam nang pacirin nang riget itu tadi. Pikirannya sederhana, hendak mahimungi guru, karena guru ini berisi isapan ceroto nang itu nang sering katujui. Lalu dicari beriget-riget awak sampai dapat, lalu dibasuh, lalu dibersihkan, lalu dibuat nyaman dan bersih. Ada lagi kayak bakas macam-macam. Isuk diunjuk lawan guru itu tadi, lalu senang sidin. Di situ ternyata turun anwar. Yang pertama, dia mau menghinakan dirinya, yaitu beriget, langsung bercampur di situ. Kadang memandang aku ini orang harat, kadang memandang aku ini orang yang dimuliakan, bercampurnya beriget di situ. Kemudian bebersih pulang, dan ternyata khalifah berikutnya setelah sidin meninggal diserahkan kepada orang yang itu tadi. Jadi juga anwar turun lewat paguruan. Ada juga yang ada lewat paguruan, yaitu dengan dipecahkannya hati yang ada di dalam dada kita ini. Dan ini sakit luar biasa, karena si kita ini sempat terpegangi kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh lawan makhluknya Allah, seperti Jalaluddin Rumi. Ketujuh benar bakawan lawan paguruan Syekh Syamsuddin. Lalu gurunya ini meninggalkan, dipisahinya Rumi seorang. Lalu sedih benar, pecah hati, karena guru itulah yang membuat Syekh Jalaluddin Rumi ini bahagia dan senang, bahkan bisa hidup di dunia ini. Karena kau tak pisah, hantak bakarun terus selawat paguruan. Guru melihat kau ini tinggalkan sidin, karena nang iyanya itu guru itu mengantarkan kepada Allah, bukan mengantarkan kepada cinta kepada si gurunya itu saja. Lalu
Syekh Jalaluddin Rumi, yang kemudian beliau saking pecah hancurnya itu mendengar orang mencatat besi bubuhan nang tukang ulah wasi. Disitulah akhirnya beliau menari-nari, berputar-putar, yang sampai saat ini kalau kita melihat putarannya, itulah putaran tarian pertama dari Syekh Jalaluddin Rumi. Dia ingin menyerahkan hatinya karena ternyata disitulah Nur Anwar itu tadi masuk. Hatinya pecah, lalu muncul cahaya, yang cahaya itu akhirnya memahami bahwa inilah hakikat daripada Allah yang ingin diberikan kepada orang tersebut. Karena kita ini musuh yang paling ganas yang menghalangi kita untuk mendapatkan Anwar itu tadi adalah ego kita seorang. Ego ini kadakawa hilang kecuali dihancurkan dan dipecahkan. Ego nang mana-mana hendak dihormati orang, hendak dimuliakan orang, itu nama halangi kita hendak mendapatkan Anwar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego nang hendak dilihat jadi orang sugih, dimuliakan karena kesugihan, bakawan hanya orang-orang yang sugih. Ini yang menghalangi kita untuk dapat Anwar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego merasa jadi orang alim, banyak berisi kawan guru-guru agama, bahkan ang bubuhan ng alim pun kenal lawan inya. Bila inya tulak dibuat sa mobil lawan guru-guru ini, itu nang bisa menghalangi bila kita tak pandang diri kita berubah menjadi rasa mulia. Jadi banyak banar nang menghalangi kita ini untuk masuk Anwar. Berarti nang musuh kita sebujurnya kadang nang di luar kiri dan kanan, nang di dalam diri kita ini seorang. Kemana kita mandang, karena Allah kah? Karena untuk kepentingan diri kita seorang kah? Aku jadi pengurus ini supaya aku pulang. Aku menuntut ilmu ini supaya aku pulang. Aku beramalan zikir ini supaya aku pulang. Jadi akunya itu aku untuk diri, bukan aku untuk lillahi ta'ala. Ini penghalangnya nih, samunyaan. Nah lalu kayak apa supaya pecah ini? Allah punya caranya masing-masing. Lalu dapat fitnah, lalu dapat hinaan, lalu disambati orang. Ibarat atasan itu ada kata salah, kata tujuh lawannya nih. Apa-apa macam-macam keadaan nang maulah, inya merasa kadar berharga, inya merasa orang hina. Nah itulah ego mulai hancur. Disitulah kita mulai mengaku ana abdun fakir, ulun ini hamba nang butuh segala-galanya, orang yang tidak berisi apa-apa. Mau ini nih, disitulah buka akan Anwar itu di dalam hatinya. Bila sudah hijab dibuka Allah, maka kegembiraan akan datang. Bila hijab dibuka Allah di keluarga, keluarganya akan senang berterus-terusan. Bila hijab dibuka di dalam tempat pekerjaan, maka di tempat pekerjaan itu akan senang berterus-terusan. Bila hijabnya dibuka di dalam diri orang tersebut dan Allah
mengekalkan di dalam hatinya, maka sangat beruntunglah orang tersebut karena berjalan di muka dunia ini mengerti dan paham nantinya dengan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita pada taat, menuntun kita pada taat, sampai kita ini mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang benar lawan kita, sangat mencintai kita, dan kita ini adalah orang yang dipilih Allah di antara makhluk-makhluknya, dicintai Allah ngarannya manusia. Dan ini nikmat yang paling besar yang jangan sampai kita lupakan, bahwa Allah maulah semua ini dasarnya adalah atas dasar cinta kepada kita semua. Kuntu amin ya rabbal al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi. Fahmna Sulaiman wa qul atana wa ilma سخرنا مع داود الجبال وسبحنا وطارق نفاعلنا. ربنا أتمم لنا أمورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.